Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan. Bersyukur jika pada pagi hari ini kita dapat kembali merasakan kasih karunia-Nya Tuhan. Di pagi yang baru ini, kasih setia-Nya Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan Roh Kudus atas hidup kita. Kita berdoa. Ya Allah, selamat pagi. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang selalu kami rasakan setiap hari. Ketika kami boleh bangun pada pagi hari, kami boleh bersekutu dengan Engkau, menikmati Engkau, mengawali hari kami bersama dengan Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong sertai kami. Beri hikmat, buka pikiran dan hati kami Tuhan, supaya kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami supaya kami boleh semakin mengenal Yesus melalui renungan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, renungan kita diambil dari Kejadian 39 ayat 11 sampai 22. Kejadian 39 ayat 11 sampai 22. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu, istri Potifar maksudnya, memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, membaca, tetapi juga merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 20 Juli 1969, untuk pertama kalinya umat manusia digemparkan oleh misi penerbangan Apollo 11 ke bulan. Manusia akhirnya berhasil menapakkan kakinya ke bulan untuk pertama kali. Kita semua tahu bahwa manusia yang pertama kali menapakkan kakinya di bulan adalah Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Tetapi, sayangnya kita sendiri cukup lupa atau tidak mengingat, jarang mengetahui ada orang ketiga dalam regu mereka, Bapak Ibu, yaitu Michael Collins. Bisa dikatakan bahwa keberhasilan Armstrong dan Aldrin dalam menapaki bulan tidak akan pernah berhasil tanpa adanya Michael Collins dalam regu mereka. Apa yang dilakukan oleh Collins ketika Armstrong dan Aldrin menuruni tangga modul untuk menguji permukaan bulan? Collins ini bertugas dan bertanggung jawab untuk mengendalikan command and service modul di orbit bulan, jadi cukup jauh dari permukaan bulan. Tujuannya adalah supaya ekspedisi ini berhasil kembali ke bumi. Jadi tugasnya Collins ini cukup krusial, Bapak Ibu. Dia berada di orbit bulan selama 22 jam sendirian, Bapak Ibu. Dan dalam menjalankan tugas tersebut, ada satu periode di mana bulan ini menutupi bumi, sehingga dalam momen itu alat komunikasi semuanya tidak bisa dipakai. Ini terjadi selama 47 menit. Jadi selama 47 menit, Collins tidak bisa berhubungan dengan siapapun. Tidak bisa melakukan kontak dengan Armstrong, dengan Aldrin, atau bahkan dengan seluruh penduduk bumi. Dia benar-benar kesepian saat itu. Oleh karena itu, untuk menghormati jasanya Collins, pusat misi NASA menyatakan tidak ada manusia setelah Adam yang merasa paling sendirian seperti Mike Collins. Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, mengalami kesendirian tanpa alat komunikasi mungkin selama 47 menit, mungkin itu menjadi imajinasi yang mengerikan bagi beberapa orang. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa merasa sendirian itu tidak enak. Mungkin sebagian kita juga merasakannya. Ketika kita datang ke gereja, kita duduk di pojok ketika persekutuan dan tidak ada yang menyapa kita sama sekali, tidak ada yang menanyakan kabar kita sama sekali. Kita mungkin merasa sendirian saat itu. Ketika kita terkucil dari orang-orang di sekitar kita, dari komunitas di gereja, komunitas dalam pekerjaan, atau komunitas lainnya, atau bahkan dalam keluarga. Sebagai orang tua, kita dikucilkan oleh anak-anak kita. Kita mungkin merasa sendirian. Atau mungkin ketika kita sedang mengalami pergumulan, tapi tidak ada satu orang pun yang mengerti kehidupan kita, yang mau menemani kita menjalani pergumulan kita atau menghibur kita setidaknya, kita mungkin merasa sendirian. Bagi beberapa orang, saudara, mungkin sendirian itu seru, mungkin menjadi sendirian itu mengasyikkan, mengenakan, menarik. Tapi saya percaya bahwa semua orang tidak menyukai kesendirian. Berbeda ya antara sendiri dengan kesendirian. Bapak Ibu, mungkin perasaan seperti itu yang dirasakan oleh Yusuf. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah sebelumnya, Yusuf ini dikucilkan sedemikian rupa oleh saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya ini punya rencana untuk membunuh Yusuf saat itu. Dia juga dibuang ke sumur. Dia merasakan kesendirian di bawah sumur itu, Bapak Ibu. Dan tidak hanya itu, dia juga dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Dengan kata lain, Yusuf ada di negeri asing sendirian. Bapak Ibu, dulu tidak ada WhatsApp. Yusuf tidak bisa menghubungi sanak saudaranya, bapaknya, atau ibunya dengan mudah seperti kita saat ini. Kita mungkin anak kita merantau di luar kota, kita masih bisa ketemu mereka dalam video call atau telepon setiap hari, setiap minggu. Tapi Yusuf tidak. Tidak ada WhatsApp, tidak ada alat komunikasi yang mumpuni untuk saat itu.
Seakan-akan itu semua belum cukup Bapak Ibu. Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dijebloskan ke dalam penjara. Seperti yang tadi kita baca dalam Kejadian 39. Bahkan setelah ia menolong juru makanan dan juru minuman raja, menafsirkan mimpi mereka, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka melupakan Yusuf, mereka nggak ingat dengan Yusuf. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana perasaannya Yusuf ketika dia mengalami semua hal itu. Dia sendirian Bapak Ibu. Dia mengalami kesendirian yang bertubi-tubi terus dia alami dari keluarganya, dibuang di tempat asing bahkan sampai di penjara. Tanpa orang-orang yang dia kenal di dekatnya, tanpa sanak saudara di dekatnya. Lalu bagaimana Yusuf dapat bertahan Bapak Ibu di dalam penjara di negeri asing dalam kesendiriannya itu? Kalau kita baca perikop ini, kita akan mendapati ada 4 kali kebenaran dituliskan di sini, yaitu Tuhan menyertai Yusuf. Kalau kita lihat ayat yang kedua, kita baca, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kita lihat ayat yang ketiga, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Kita lihat ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan lagi ayat 23, karena Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu, Alkitab menulis kebenaran ini sebanyak 4 kali. Itu menunjukkan bahwa ada penekanan, ada fokus yang ditunjukkan oleh penulis Alkitab, bahwa Tuhan benar-benar menyertai Yusuf kemanapun dia pergi. Bahkan dalam keadaan genting sekalipun, ketika dia difitnah, ketika dia ada dalam penjara, Yusuf sebenarnya tidak pernah merasa sendirian. Sebab ada Tuhan beserta dengan dia. Bapak Ibu, kalau kita melihat perikop ini dan fakta kalau sebenarnya Yusuf tidak pernah sendirian. Sebenarnya setiap kita juga tidak pernah sendirian Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada Tuhan beserta dengan kita. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Sang Immanuel itu. Sang Immanuel itu bahkan pernah merasakan kesendirian yang dialami oleh manusia. Contohnya, ketika dia ada di Taman Getsemani, ketika dia ada dalam situasi yang genting, menghadapi salib, tetapi murid-muridnya kemana? Murid-muridnya meninggalkan dia. Mereka tertidur. Bahkan ketika para penjaga itu datang, murid-muridnya lari ketakutan. Dia merasakan kesendirian itu Bapak Ibu. Bahkan Sang Immanuel itu rela merasakan kesendirian di atas kayu salib ketika ia berseru, Eli Eli lama sabachthani, atau Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melakukan itu supaya kita menyadari bahwa kita tidak sendirian. Ada Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ketika kita melihat salib, kita akan menemukan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Bahkan Yesus yang telah bangkit itu mengutus Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita, menemani kita, tinggal dalam hati kita, dan menuntun kita. Kita tidak pernah sendirian. Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah saat ini kita sedang merasa sendirian atau tidak. Mungkin beberapa dari kita merasa kita sendirian, terkucil dari orang lain, terkucil dari keluarga, atau merasa tidak ada orang yang mengerti pergumulan kita, tidak ada yang menemani dan menghibur kita. Sobat Messenger, tetaplah berpegang pada kebenaran yang 4 kali dituliskan dalam perikop ini, dan yang terus Alkitab tunjukkan, yaitu Tuhan beserta dengan kita. Bahkan Yesus sendiri menyatakannya bagi setiap kita, bukan? Dalam Matius 28 ayat 20, Ia berkata, Aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, bersama dengan Yesus, Sang Immanuel itu, kita tidak pernah
sendirian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah yang menyatakan dirinya Immanuel, yang menunjukkannya dengan mengirim anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami, dan mengirim Roh Kudus hadir dalam hati kami. Terima kasih, karena melalui salib, kami menyadari bahwa kami tidak pernah sendirian. Kami menyadari bahwa ada Allah yang senantiasa menyertai kami, yang senantiasa peduli akan hidup kami, yang mengerti perasaan sendiri yang kami alami, dan senantiasa berjalan bersama dengan kami. Ya Bapa, tolonglah kami, Jemaat GKMI Kenari Kudus, dan juga para pendengar Bread of Life, supaya kami boleh menyadari, terus mengingat kebenaran ini Tuhan, bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Beri kami kepekaan Tuhan, ketika kami terus merasa sendirian, sedang merasa sendirian, kami boleh ingat salib itu. Kami boleh merasakan ada Kristus beserta dengan kami. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat dan para pendengar Bread of Life. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami dalam segala pergumulan yang sedang kami alami. Mungkin itu kesehatan kami Tuhan yang sudah kami rasakan bertahun-tahun, yang mungkin tidak kunjung sembuh. Pergumulan kami tentang pekerjaan, tentang mencari pekerjaan. Pergumulan kami tentang studi Tuhan. Pergumulan kami tentang pasangan hidup. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami penghiburan, beri kami kesembuhan, beri kami hikmat-Mu dan kepekaan-Mu, supaya kami senantiasa memahami bahwa ada Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, dan Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, tetaplah ingat dan peganglah kebenaran itu. Ada Tuhan beserta dengan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.